Banyak biksu mengikuti istana kekaisaran, ingin mencari tahu sesuatu. Suara tiba-tiba dari lonceng kuno itu menggemparkan dunia. Tak terhitung pasang mata yang menyaksikan kejadian ini, wajah mereka dipenuhi kengerian, mendengarkan suara lonceng kekaisaran, yang bagaikan suara alam. Yeyu membelalakan matanya, menatap istana kekaisaran di kejauhan, samar-samar melihat bayangan lonceng perunggu kuno. Jantungnya berdebar kencang, dan jiwanya terasa tercekik. Sebuah catatan dalam teks suku kuno menggambarkan secara rinci kemunculan prajurit kekaisaran Kaisar Taiwei. Lonceng perunggu kuno, sebuah pot emas hitam kuno. Seorang kaisar dengan 2 pasukan dan jutaan kuda adalah kasus yang unik. Itu benar-benar senjata kekaisaran kelahiran Kaisar Taiwei. Tubuh Yeyu mulai gemetar. Ia sangat bersemangat dan ingin segera bergegas dan melihat lebih dekat. Deringnya lonceng kuno tersebut menyebabkan perubahan hukum batas laut. Mereka yang berkuasa terkejut saat mengetahui bahwa tatanan dan hukum lautan yang kacau ini telah mengalami perubahan-perubahan kecil. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat ini, alasan spesifik pemindahan istana kekaisaran masih belum jelas. Para pahlawan memperhatikan dengan saksama, menatap tajam, karena takut melewatkan adegan penting tersebut. Lonceng perunggu kuno itu berdentang beberapa kali, lalu kembali diam. Istana kekaisaran melayang di tepi laut kekacauan. Kehampaan di sekitarnya terdistorsi dan tak seorang pun bisa mendekat. Sekitar 5 hari kemudian, sebuah berita yang sangat mengejutkan datang. Aura setan di banyak tempat di wilayah selatan lenyap sepenuhnya. Banyak pendeta setan yang memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan, tubuh dan jiwa mereka meledak dan mati seketika, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Istana kekaisaran melindungi dunia dan melawan perubahan jurang iblis. Pada saat inilah dunia akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Pikiran jahat yang datang dari laut kekacauan telah dipotong oleh hukum tertinggi istana kekaisaran dan tidak dapat menyerang wilayah selatan. Sedangkan untuk tempat-tempat lain, istana kekaisaran tidak mampu mengurusnya. Mampu melindungi sebagian besar wilayah selatan, yang mencakup miliaran bintang, sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Lagi pula, ini adalah istana kuno yang telah bertahan jutaan tahun, dengan hanya sedikit pola dan hukum kekaisaran yang tersisa. Lebih jauh lagi, istana kekaisaran perlu mengalokasikan sejumlah kekuatan untuk melindungi dirinya dan mencegah penghalang itu dihancurkan oleh dunia. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung Taiwei, bahkan jika jutaan musuhnya tewas, sisa kekuatannya di dunia masih cukup untuk menekan dunia. Rasa hormat Yeyu terhadap Taiwei begitu dalam hingga ke tulangnya. Dia bukan satu-satunya, sebagian besar klan kuno abadi pun seperti ini. Hanya klan kuno yang pernah mengalami era Taiwei yang dapat memahami secara mendalam teror Kaisar abadi. Sekarang Kaisar sudah ada di sini, wilayah selatan bisa tetap damai. Mata Chen Qingyuan berkaca-kaca. Entah ia terkejut dengan kekuatan yang meletus di istana kekaisaran, atau tiba-tiba teringat sesuatu. Pada saat itu, banyak gambaran Kaisar Taiwei muncul dalam pikiranku. Sayangnya, sebelum Chen Qingyuan dapat melihatnya dengan jelas, benda itu menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Bahaya di wilayah selatan telah teratasi. Liu Nansheng, yang biasanya tenang dan kalem, tak mampu mempertahankan keanggunannya dalam menghadapi situasi ini. Tubuhnya gemetar dan wajahnya memucat. Semua pendeta di ladang itu terkejut, dan rasa kagum mereka meningkat tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli perubahan apapun yang terjadi di jurang iblis laut kekacauan, selama istana kekaisaran tidak hancur, wilayah selatan tidak akan terlalu terpengaruh. Dentang. Pada saat ini, lonceng perunggu kuno berbunyi lagi. Kehampaan bergetar dan galaksi dilanda kekacauan. Kabut yang menyelimuti istana kekaisaran Taiwei sebagian menghilang akibat bunyi lonceng. Semua orang segera menoleh dan melihat gerbang istana kekaisaran terbuka perlahan. Dalam sekejap, jiwa menjadi tegang, mata terbelalak dan napas tertahan. Banyak orang percaya bahwa penghalang istana kekaisaran akan segera terbuka, dan keberuntungan agung akan segera lahir. Beberapa lelaki tua, yang tak lagi bersembunyi di sudut-sudut gelap, menjulurkan kepala, mata cekung mereka berkilauan dengan cahaya aneh, siap menyerang kapan saja. Donglong, sebuah retakan benar-benar terbuka di aula utama istana kekaisaran. Seorang pemuda berpakaian hijau keluar dari sana, dengan lonceng perunggu kuno di sampingnya. Pria berbaju biru itu bernama Huang Xingyan. Ia mengenakan jubah brokat dan memiliki temperamen yang luar biasa, mendominasi dunia. Dipisahkan oleh lapisan kabut dan langit berbintang yang tak berujung, Huang Xingyan melihat Chen Qingyuan berdiri di kapal perang sekilas dan memperlihatkan senyuman yang telah lama hilang. Chen Qingyuan juga melirik, dan matanya kebetulan bertemu dengan mata Huang Xingyan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, waktu seakan berhenti. Keduanya secara kebetulan mengenang masa lalu, bertemu, saling mengenal, dan menjadi teman baik. Sekilas, semua yang terjadi kemarin tampak seperti mimpi besar, berubah menjadi aliran kecil yang mengalir jauh ke dalam hatiku. Meski tak ada kata yang terucap, namun sekilas pandang sudah cukup untuk mengungkapkan kerinduan akan persahabatan yang mendalam. Orang itu adalah keturunan Kaisar Taiwei. Semua orang terpatri dalam benak sosok Huang Xingyan dan tidak bisa melupakannya. Perang hukuman surgawi saat itu disebabkan olehnya.
Bagaimana mungkin garis keturunan Kaisar Agung tidak mengejutkan dunia? Garis keturunan orang ini jelas di atas putra Kaisar. Bolingyan, yang berasal dari klan kekaisaran tertentu, akhirnya berhasil mencapai keinginannya untuk bertemu Huang Xingyan. Sekilas pandang saja, ia merasa gelisah. Penindasan garis keturunannya mencekik jiwanya dan membuat tubuhnya tak sehat. Sepertinya ada sedikit ketakutan di wajah Bolingyan. Mungkinkah pria di istana kekaisaran itu benar-benar memiliki garis keturunan Tai Wei? Yang lain tidak mengenali Bolingyan dan tidak tahu asal-usulnya, tetapi Ye Yu telah menemukan Bolingyan sejak lama dan selalu mengawasinya. Anggota terkuat dari klan kuno abadi yang muncul dari tanah lama kali ini tidak lain adalah Bolingyan. Pada saat ini, bahkan Bolingyan menunjukkan ekspresi ketakutan dan teror, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada banyak masalah. Gemerincing. Semua orang terkejut dan larut di dalamnya. Chen Qingyuan mengambil tindakan, melangkah maju, dan berdiri di udara. Kemudian, dia berjalan perlahan menuju istana kekaisaran Tai Wei dengan tatapan tegas dan tanpa keraguan. "Kakak, apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Yu terkejut, berbalik untuk melihat punggung Chen Qingyuan, dan bertanya dengan keras. "Ikuti aku," kata Chen Qingyuan dengan suara dingin tanpa menoleh. "Aku beri kamu kesempatan untuk mengikutiku. Terserah kamu mau ikut atau tidak." Setelah ragu sejenak, Ye Yu menggertakkan giginya dan mengikuti dengan cermat. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chen Qingyuan, Ye Yu telah bersumpah untuk mengikutinya tanpa takut mati, jadi tidak ada alasan baginya untuk berhenti. Apa yang akan dilakukan Tuan Chen? Di kapal perang Istana Lihua, banyak murid perempuan saling memandang dengan keraguan di wajah mereka, tidak mengetahui jawabannya. Liu Nansheng mengerutkan bibir merahnya, tatapannya dalam saat ia menatap langsung ke Istana Kekaisaran. Ia mungkin berspekulasi tentang sesuatu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan keraguan. Chen Qingyuan dan Ye Yu berjalan menuju Istana Kekaisaran Tai Wei dan dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Chen Qingyuan dari Northern Wilderness, apakah dia berencana untuk melangkah ke Istana Kekaisaran? Istana Kekaisaran dilindungi oleh penghalang tertinggi. Siapapun yang berani menyentuhnya pasti akan mati. Saya ingat perang hukuman surgawi saat itu, dan tampaknya ada hubungannya dengan Chen Qingyuan. Saya hadir saat itu dan dapat memastikan bahwa Chen Qingyuan dan garis keturunan Tai Wei memiliki hubungan khusus. Mereka pasti kenalan lama. Semua orang berbisik-bisik, pandangan mereka tak lepas dari Chen Qingyuan. Dengan Istana Lihua yang bertanggung jawab, tidak seorang pun berani membunuh Chen Qingyuan secara diam-diam, kecuali mereka ingin bereinkarnasi lebih awal. Saat ia perlahan mendekati Istana Kekaisaran, Ye Yu menjadi semakin bersemangat. Ia menelan ludah beberapa kali dan memaksa dirinya untuk menahan emosinya yang gelisah. Saat mereka mendekati penghalang Istana Kekaisaran, banyak sekali orang mengepalkan tangan mereka, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kakak, apa tidak akan terjadi apa-apa?" Tekanan kekaisaran menyebar, menyebabkan paha Ye Yu gemetar. Ia ketakutan dan merintih pelan. Chen Qingyuan tidak menanggapi ini. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, penghalang tertinggi sudah ada di dekat situ. Wow, tidak seorang pun melihat kekuatan penghalang itu menekan Chen Qingyuan dan membunuhnya, tetapi penghalang itu membuka celah. Chen Qingyuan mempertahankan sikap tenang dan melangkah maju. Ye Yu di belakangnya tertegun dan merasa seperti sedang bermimpi. "Hanya selangkah lagi, kau bisa melangkah ke istana peninggalan Kaisar Tai Wei." Sejujurnya, Ye Yu tidak berani membayangkannya dalam mimpinya karena terlalu sederhana dan tidak realistis. "Apa yang kamu berdiri di sana? Masuklah." Chen Qingyuan berbalik dan memarahi dengan lembut. Oh. Ye Yu tidak memiliki sikap arogan seorang jenius dari klan kuno. Ia tampak seperti pengikut kecil. Ia mengangguk penuh semangat dan bergegas masuk. "Akan sangat berharga jika kita mati demi dapat melihat sekilas istana kuno Kaisar Tai Wei." Ledakan. Langit berbintang mengelilingi Istana Kekaisaran. Para kultivator menyaksikan Chen Qingyuan memasuki Istana Kekaisaran dengan mata kepala mereka sendiri dan sangat terkejut. Seorang lelaki tua di puncak Mahayana mengira penghalang itu telah mengendur, dan menyerbu sambil mengeluarkan suara, "Wus." Ledakan. Kenyataannya sungguh kejam. Penghalang Istana Kekaisaran langsung mendorong lelaki tua itu mundur, menyebabkannya berdarah dari ketujuh lubang dan menderita luka parah. Kalau saja bukan karena kartu truf penyelamat nyawa orang tua itu, dia pasti sudah mati di tempat. Setelah kejadian ini, kegembiraan semua orang padam bagai baskom berisi air dingin. Bagaimana dia bisa masuk? Atas dasar apa? Semua orang terkejut, cemburu, iri, gila dan bingung. Jika tatapan mata bisa membunuh, Chen Qingyuan sudah mati jutaan kali. Memasuki Istana Kekaisaran, kita dapat melihat dengan saksama prasasti Kaisar Agung yang terukir di setiap sudut istana, serta lonceng kuno senjata Kekaisaran. Lebih dari itu, kita bahkan dapat melihat karya agung peninggalan Kaisar Agung. "Kakak Chen, lama tak berjumpa." Huang Xingyan menempuh puluhan ribu meter dalam satu langkah dan segera tiba di depan Chen Qingyuan. Setelah sekian lama berpisah, senyumnya sehangat dan selembut angin musim semi. "Kamu sekarang sangat berbeda dari sebelumnya."
Chen Qingyuan tersenyum tipis. Ia sungguh tidak menyangka bahwa pemabuk tua yang ia temui di masa lalu tiba-tiba menjadi keturunan kaisar. Keduanya tersenyum satu sama lain, melangkah maju, dan menepuk bahu masing-masing, menghargai momen pertemuan langka itu. Nama orang ini Ye Yu, dan dia temanku. Chen Qingyuan menunjuk Ye Yu di belakangnya dan memperkenalkannya. Saudara Ye, nama saya Huang Xingyan, halo. Demi Chen Qingyuan, Huang Xingyan tentu saja sangat hormat, tersenyum dan membungkuk. Terima kasih kembali. Ye Yu segera mengembalikan hadiah itu. Setelah itu, Ye Yu melirik Chen Qingyuan, dan hatinya menghangat. Di depan orang luar, alih-alih memanggilnya pelayan, ia memperkenalkannya sebagai teman, memberinya cukup muka. Wow, di luar, kabut tebal kembali mengepul, menutupi setiap sudut istana kekaisaran. Semua orang ingin melihat apa yang terjadi setelah Chen Qingyuan memasuki istana kekaisaran, tetapi mereka terhalang oleh kabut khusus, jadi mereka harus mengalihkan pandangan dan mendesah berulang kali. Di dalam istana kekaisaran, terdapat banyak istana kuno yang dikelilingi pola teratai. Di satu sisi istana, sebuah lonceng perunggu kuno tergantung, tertidur dengan tenang. Dinding kuil dihiasi dengan harta karun yang tak ternilai harganya dan diukir dengan rune misterius serta pola kuno. Lempengan batu di bawah kakiku semuanya terbuat dari giok yang sempurna. Beberapa bangunan kuno terbuat dari kristal berkilap, beberapa sudut dilapisi dengan saripati spiritual bermutu tinggi, dan beberapa rumah tinggi diukir dengan pemandangan naga asli, yang tampak seperti hidup. Aula utama istana kekaisaran megah dan megah, dengan gerbang setinggi gunung. Setiap bangunan di dalamnya menyimpan jejak tak terhapuskan dari perubahan zaman. Permata-permata itu berkilau dengan cemerlang luar biasa, dan mata air di setiap sudut memancarkan energi spiritual yang murni dan kaya. Kadang-kadang permukaan candi disinai oleh sinar cahaya, seolah-olah ditutupi oleh kain yang sangat indah. Hukum kekaisaran ada di mana-mana, memancarkan nuansa kuno dan hikmat. Ye Yu memandang pemandangan di seluruh istana kekaisaran dan sangat terkejut, tidak dapat menyembunyikan keheranannya. Pada saat ini, sebuah pikiran yang sangat kuat muncul dari lubuk hatiku, mengikuti Chen Qingyuan mungkin merupakan pilihan terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Ayo masuk dan bicara. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Huang Xingyan telah meninggalkan sifat kurang dewasanya dan menjadi lebih dewasa dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Huang Xingyan membawa Chen Qingyuan ke ruangan elegan di aula utama dan menuangkan teh. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja. Ye Yu tampak agak pendiam dan duduk tegak. Chen Qingyuan dan Huang Xingyan lebih santai, berbicara tentang masa lalu dan tertawa gembira. Berbicara tentang adegan pertemuan pertama mereka, pikiran mereka melayang ke masa lalu dan dipenuhi emosi. Setelah obrolan santai itu, Huang Xingyan berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan karena perlindungan mati-matian saudara Chen saat itu, saya pasti tidak akan hidup hari ini. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini. Jangan kita bicarakan hal ini sudah semakin jauh. Chen Qingyuan tersenyum. Barang-barang peninggalan leluhur kami diperoleh melalui tangan saudara Chen. Huang Xingyan sungguh berterima kasih kepada Chen Qingyuan, dan sulit diungkapkan dengan kata-kata, saya tidak akan berbasa-basi. Singkatnya, jika saudara Chen membutuhkan saya di kemudian hari, silakan bertanya. Baiklah, Chen Qingyuan mengangguk tanpa perlu berpura-pura. Kalau kita benar-benar harus mengurus sesuatu, aku pasti tidak akan bersikap sopan padamu. Merupakan suatu berkah dalam hidupku karena telah bertemu denganmu. Huang Xingyan mengangkat cangkir tehnya dan mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Semoga beruntung. Chen Qingyuan mengangkat gelasnya dengan tatapan tulus di matanya. Minum teh dan cicipi anggur. Ngobrol tentang urusan duniawi dan bicarakan tentang pahlawan zaman kuno dan modern. Saudara Huang, saya punya permintaan yang tidak diinginkan. Ye Yu tidak dapat menahannya dan akhirnya berbicara. Saudara Ye, silakan bicara. Meskipun Huang Xingyan tidak mengetahui temperamen dan karakter Ye Yu, karena dia bisa berteman baik dengan Chen Qingyuan, itu pasti layak untuk dihargai. Saya dengar saudara Huang adalah keturunan Kaisar Agung Tai Wei. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Ye Yu adalah seorang penghasut perang. Kali ini dia menyentuh garis keturunan Tai Wei, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan diri? Tentu, itu hanya pertandingan sparring, jadi tidak ada alasan bagi Huang Xingyan untuk menolak. Kakak Ye, kapan kamu berencana untuk bertanding? Lebih baik melakukannya sekarang daripada menunggu sehari. Bagaimana kalau melakukannya sekarang? Ye Yu tidak ingin menunggu dengan sia-sia, jadi dia berkata dengan suara rendah. Tepat seperti yang aku inginkan. Huang Xingyan dapat melihat bahwa Ye Yu bukanlah orang biasa, jadi dia berdiri dan berbicara. Tunggu sampai aku menekan kultivasiku dan kita bisa bertarung secara adil. Selama diskusi, Ye Yu tidak ingin mengambil keuntungan. Tidak perlu. Huang Xingyan penuh percaya diri. Saudara Huang, jangan meremehkanku. Ye Yu sedikit mengernyit. Aku tidak meremehkan saudara Ye, tapi begitu kau menekan kultivasimu, kau tidak akan bisa mengeluarkan potensi sejatimu. Bagaimana kita bisa membahas Dao? Meski begitu, Huang Xingyan sebenarnya cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri.
Dipadukan dengan setetes darah Kaisar Taiwei, fisiknya dianugerahi bakat unggul, melampaui semua makhluk hidup. Sejauh ini, Huang Xingyan baru memurnikan sedikit esensi darah Kaisar Agung. Jika ia ingin memurnikan semuanya untuk dirinya sendiri, ia harus menunggu 1000 tahun. Baiklah, aku akan melakukan apa yang dikatakan saudara Huang. Ye Yu mengangguk berat, tidak sabar. Chen Qingyuan, yang duduk di samping, tidak menghentikan kompetisi, tetapi menunggu untuk menyaksikan keseruannya dengan penuh harap. Di paviliun yang elegan, Huang Xingyan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kekosongan. Berdengung, riak hukum yang lembut, seperti riak air, melilit Huang Xingyan dan Ye Yu. Seketika itu juga, ruang itu berubah menjadi dunia kecil yang amat luas, cukup bagi mereka berdua untuk memamerkan kekuatan sihir mereka. Chen Qingyuan berada di tepi dunia kecil, duduk di bangku batu, dengan anggur berkualitas dan buah-buahan spiritual diletakkan di atas meja batu di sampingnya. Huang Xingyan mampu mengendalikan beberapa tata letak dan aturan khusus Istana Kekaisaran dengan terampil. Tidak sulit untuk mengaktifkan hukum kuno Istana Kekaisaran dan mengembangkan dunia kecil. Ayo lakukan. Huang Xingyan mengambil jurusan ilmu pedang, memegang pedang berkualitas tinggi di tangannya, dengan aura yang mengesankan seperti pelangi. Dengan suara, dentang, Ye Yu mengeluarkan gelang hitam suci, dan api yang berkobar mulai menyala, menyebar ke segala arah. Saudara Ye benar-benar pandai mengendalikan api spiritual 9 api. Melihat ini, Huang Xingyan menyipitkan matanya sedikit dan memuji dengan murah hati. Saudara Huang, hati-hati. Setelah memberikan pengingat, Ye Yu mengambil tindakan. Ledakan, api spiritual yang dahsyat menyembur keluar, mengunci tubuh Huang Xingyan, dan menyebar dengan cepat. Huang Xingyan tetap tenang dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Energi pedang membentang di langit, menerobos area api yang menyelimuti tubuhnya. Aliran api yang tersebar berkumpul menjadi bola dan menyerang lagi. Yang satu mengendalikan api, yang lain memegang pedang, dan pertempuran berkepanjangan pun terjadi. Terdapat perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka. Huang Xingyan baru berada di tahap akhir fusi, sementara Ye Yu adalah seorang kultivator di tahap kedua kesengsaraan. Terlebih lagi, Ye Yu bukanlah seorang kultivator biasa yang sedang mengalami kesengsaraan. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya jelas tidak lebih lemah dari seorang kultivator biasa di tingkat ke-6 kesengsaraan. Ledakan. Awalnya, ia mencoba menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika Ye Yu menggunakan metode rahasia klan kuno, akan sulit untuk menekan Huang Xingyan. Semakin mereka bertarung, semakin berani mereka, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Ye Yu terkejut dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Huang Xingyan. Dia tidak bisa tetap tenang. Huang Xingyan hari ini seperti Chen Qingyuan, anggota sekte Xuanbing bertahun-tahun yang lalu. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya sangat menakjubkan. Ia telah melampaui batas ranah kultivasi dan menyentuh area terlarang. Huf! Api spiritual 9 api melewati gelang hitam suci, dan kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Huang Xingyan lengah sejenak, pakaian dan beberapa helai rambutnya terbakar. 1 inci kulitnya hangus, dan rasa perih dari api spiritual yang membara langsung menjalar ke dahi dan bahkan ke jiwanya. Mengubah hukum dan lintasan api spiritual 9 api adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Huang Xingyan menghadapi situasi seperti itu. Ia terkejut dan tertegun sejenak. Ye Yu memanfaatkan kesempatan ini dan mengintensifkan serangannya, berharap untuk mendapatkan keunggulan dan menemukan cara untuk mengalahkan lawannya. Menghadapi serangan yang lebih dahsyat, api berkobar ke arahnya. Huang Xingyan menghadapinya dengan tenang, pedangnya berputar-putar seperti naga yang berenang, menyebabkan api spiritual yang masuk mengalir tak terkendali bersama niat pedang. Sungguh ilmu pedang yang aneh. Teknik pengendalian tembakan yang dibanggakan Ye Yu tidak dapat memberikan tekanan absolut di depan Huang Xingyan. Dia memperhatikan dengan saksama makna sebenarnya dari ilmu pedang Huang Xingyan, yang kadang kala sekuat gunung yang runtuh, dan kadang kala selembut aliran sungai yang gemericik. Ia memiliki kekerasan dan kelembutan, dan mencapai titik keseimbangan yang sangat stabil. Ye Yu sangat terkejut dengan tingkat ilmu pedangnya. Hanya ada satu cara, Ye Yu menenangkan diri dan berhenti menyerang. Ia berpikir, manfaatkan keunggulan kultivasi kita untuk mengulur waktu. Karena kultivasinya yang kurang, Huang Xingyan pasti akan terlihat lelah di pertarungan selanjutnya. Pada saat itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi Ye Yu untuk menang. Tapi, apakah masuk akal untuk menang dengan cara ini? Ye Yu bertanya pada dirinya sendiri, kelopak matanya terkulai. Setelah beberapa napas, Ye Yu tiba-tiba mengubah gaya bertarungnya. Setiap serangan menghabiskan sejumlah besar energi spiritual, dan seseorang harus mengerahkan semuanya tanpa ragu. Dia sudah unggul dalam kultivasi. Jika dia menang dengan mengulur waktu, itu tidak hanya akan memalukan, tetapi juga memalukan. Ye Yu berencana untuk melakukan pertarungan cepat dengan Huang Xingyan. Dentang, Huang Xingyan tampaknya telah merasakan niat Ye Yu, dan kecepatan menghunus pedangnya meningkat beberapa inci. Kekuatan pedang itu sekuat tsunami. Chen Qingyuan, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, menyipitkan matanya sedikit, tampak sangat tertarik.
Huang tua benar-benar terlahir kembali. Sungguh luar biasa. Dengan kultivasi tahap akhir fusi, ia mampu melawan Ye Yu hingga imbang. Kemampuan ini cukup untuk menjadikannya yang paling menonjol di antara rekan-rekannya. Anda tahu, Huang Xingyan belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari darah esensi Tai Wei, dan bakatnya masih sangat perlu ditingkatkan. Ledakan. Setelah hampir 1000 ronde pertarungan, Ye Yu dan Huang Xingyan sama-sama kelelahan. Agar tidak mengambil keuntungan, setiap kali Ye Yu mengendalikan api spiritual dan melakukan teknik rahasia, ia membiarkan kekuatan spiritualnya terkuras dengan cepat tanpa melakukan upaya apapun untuk mengisinya kembali. Karena alasan ini, serangan Ye Yu tidak pernah surut, dan akhirnya setelah sekitar 940 ronde, ia berhasil menguasai dan menekan Huang Xingyan. Akan tetapi, memperoleh keunggulan tidak berarti menang. Efektivitas pertempuran kedua belah pihak sangat dekat, dan sulit untuk menentukan pemenang dalam duel. Memanggil. Tiba-tiba, Chen Qingyuan mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan lembut itu mendorong kedua orang itu terpisah. Ini hanya kompetisi. Tidak perlu bertarung sampai akhir. Menurut saya, ini seri. Suara Chen Qingyuan jatuh ke telinga kedua orang itu. Dengan menuruni tangga, kedua pria itu diam-diam menekan sisa semangat juang mereka. Mengagumi. Ye Yu mengagumi dengan tulus dan menggenggam tinjunya. Saudara Ye sangat cakap, tapi aku tidak sebaik dia, kata Huang Xingyan dengan rendah hati. Kalau aku tidak punya keunggulan dalam kultivasi, bagaimana mungkin aku bisa melawan saudara Huang? Kata Ye Yu sambil tersenyum kecut, kalau level kita sama, aku pasti kalah. Itu saja. Keduanya bertukar basa-basi. Setelah itu, Huang Xingyan mengaktifkan teknik rahasia khusus dan meninggalkan dunia kecil ini. Di dalam paviliun yang elegan, 3 orang duduk mengelilingi meja. Ada secangkir anggur yang lembut dan kaya di atas meja, dan semua orang bersulang bersama, mengobrol, dan minum. Setelah pertempuran ini, Ye Yu dan Huang Xingyan menjadi lebih akrab satu sama lain, berbicara dan tertawa bersama. Sejujurnya, saudara Huang, saya mengagumi Kaisar Agung Tai Wei sejak kecil. Kini, bisa duduk di istana kekaisaran, minum, dan mengobrol dengan saudara Huang adalah berkah hidup ini. Ye Yu mengangkat gelasnya dan berkata, Saudara Ye, auramu kuno. Mungkinkah kau dari klan kuno abadi? Di dalam aula kuno di istana kekaisaran, tersimpan banyak buku kuno berusia jutaan tahun. Huang Xingyan sering membacanya, dan familiar dengan banyak peristiwa kuno, membuatnya tidak asing lagi bagi klan kuno abadi. Benar, Ye Yu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kemudian ia ingat bahwa Huang Xingyan adalah keturunan kaisar kuno Tai Wei. Ia segera menenangkan diri dan mengangguk setuju, saya dari klan roh api kuno. Klan roh api kuno memang memiliki warisan yang panjang dan kaya. Menurut kitab rahasia kuno peninggalan kaisar leluhur, konon leluhur klan roh api adalah api Dao bawaan. Kemudian, ia memperoleh kekuatan tertinggi dan menjadi tokoh paling berkuasa pada masanya. Meskipun tidak menjadi kaisar, ia sudah memiliki tubuh setengah kaisar. Huang Xingyan menceritakan sejarah yang sangat kuno. Ya, pupil mata Ye Yu mengecil. Ia tak menyangka Huang Xingyan ternyata tahu tentang leluhur klan roh api kuno. Huang tua, bolehkah saya melihat buku-buku kuno itu? Chen Qingyuan menjadi tertarik. Tentu saja, itu bukan rahasia. Huang Xingyan tentu saja tidak akan menolak. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan pergi ke Tanah Tua dan menghabiskan beberapa waktu dengan lonceng perunggu kuno Lingzi, dan memperoleh beberapa buku klasik kuno. Namun, buku-buku tersebut kebanyakan mencatat perbuatan para tokoh berpengaruh, tanpa menggambarkan situasi di zaman kuno secara detail. Buku-buku tersebut agak samar, dan Chen Qingyuan bingung setelah membacanya, dan hanya mengingat beberapa pahlawan kuno. Terima kasih banyak. Chen Qingyuan tampak gembira. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Setelah mengatakan itu, Huang Xingyan berdiri dan berencana membawa Chen Qingyuan ke aula samping untuk membaca kitab suci kuno. Berjalan keluar aula, Chen Qingyuan melirik lonceng perunggu kuno yang melayang di udara, dan tak dapat menahan diri untuk memikirkan roh lonceng kuno itu, yang bernama Xiao Jing. Dalam pertempuran hukuman surgawi di masa lalu, Xiao Jing kembali ke wujud aslinya. Demi melindungi Huang Xingyan, ia berhadapan langsung dengan Dao surgawi, terluka, dan tertidur lelap. Secara logika, lonceng perunggu kuno itu seharusnya tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri, apalagi membunyikan suara Taoisme dan menekan pikiran jahat. Mengapa? Chen Qingyuan sebenarnya memikirkan pertanyaan ini, tetapi sayangnya dia tidak mendapat jawaban. Dalam kegelapan, tampak seperti ada tangan raksasa tak terlihat yang membimbing semua ini. Dentang, mungkin ia menyadari bahwa Chen Qingyuan sedang memperhatikannya, lonceng perunggu kuno itu bergoyang sedikit, mengeluarkan suara yang sangat lembut. Lonceng itu tidak mengandung kekuatan Tao, tetapi sangat biasa, seolah-olah sedang menyapa. Mendengar suara lembut lonceng kuno, Chen Qingyuan tidak bisa menahan senyum. Kakak Chen, ayo berangkat. Huang Xingyan sepertinya tidak mendengar suara lonceng kuno itu. Ia menatap Chen Qingyuan yang sedang linglung dengan ekspresi terkejut. Baiklah.
Chen Qingyuan tersadar kembali, berbalik, dan mengikuti jejak Huang Xingyan menuju sebuah istana kuno yang seluruhnya berwarna ungu. Ada banyak buku di kuil kuno ini. Esai dan novel, lukisan terkenal dan situs bersejarah, biografi, peta persebaran pengaruh Cina, dan seterusnya, semuanya tersedia. Ada ratusan rak buku, beberapa di antaranya diisi dengan gulungan, beberapa dengan lembaran batu giok yang menguning, dan beberapa dengan barang-barang khusus. Segala sesuatu di sini memiliki jejak dari zaman kuno. Saudara Chen, silakan telusuri apapun yang ingin Anda baca. Huang Xingyan menunjuk ke rak buku di aula dan berkata dengan lembut. Ya, Chen Qingyuan meliriknya dan jantungnya berdebar kencang. Berikutnya, Chen Qingyuan membaca buku-buku kuno dan mendalaminya. Ye Yu berasal dari klan abadi kuno dan sangat akrab dengan jejak sejarah zaman kuno, tetapi dia tidak tertarik padanya. Oleh karena itu, Ye Yu dan Huang Xingyan pergi ke ruang tamu di sebelah untuk minum teh, bermain catur, dan berdiskusi tentang filosofi dan permainan. Sungai waktu yang tak berujung telah menguburkan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap paragraf dalam buku-buku kuno melambangkan momen gemilang dalam hidup seseorang. Saat membaca buku-buku kuno itu dengan saksama, Chen Qingyuan merasa seolah-olah dia telah menyaksikan satu era demi era dengan mata kepalanya sendiri, dengan emosi yang rumit dan perasaan yang mendalam. Tenggelam dalam lautan penjelajahan sejarah, saya merasa sulit merasakan perjalanan waktu. Sebelum saya menyadarinya, 3 tahun telah berlalu. Selama 3 tahun penuh, Chen Qingyuan tidak berhenti sejenak, bahkan untuk minum secangkir teh. Meskipun buku-buku yang dibacanya hanyalah jejak sejarah dan bukan teknik Tao tingkat lanjut, buku-buku tersebut sedikit meningkatkan kondisi mental Chen Qingyuan dan memberinya banyak wawasan. Pada saat yang sama, ia tidak lagi asing dengan zaman kuno, dan sebuah gambaran konkret muncul di benaknya. Di dunia luar, banyak biksu tidak mau tinggal lama di langit berbintang yang dingin ini dan pergi diam-diam. Namun, selalu ada sekelompok orang sabar yang tinggal di dekat istana kekaisaran dan menunggu dengan tenang. Mereka sangat penasaran dan tidak bisa menahan rasa gatal. Mengapa Chen Qingyuan memasuki istana kekaisaran selama beberapa hari dan tidak pernah keluar? Sudahkah Anda memperoleh ciptaan tertinggi? Kapan penghalang istana kekaisaran benar-benar akan mengendur? Sifat manusia yang tamak sulit untuk ditekan. Meskipun kapal perang istana Lihua berlabuh di sini dan aura Liu Nansheng sering menyebar, tetap saja tidak dapat memaksa mundur beberapa orang tua. Selama Chen Qingyuan tidak keluar, Liu Nansheng tidak akan pergi. Kalau saja saat Chen Qingyuan keluar, dia diserang oleh lelaki tua yang dibutakan oleh keserakahan, Liu Nansheng merasa takut hanya dengan memikirkannya. Oleh karena itu, Liu Nansheng lebih suka mengesampingkan urusan istana Lihua dan tinggal di sana. Urusan lain-lain di istana ditangani oleh Santo dan beberapa tetua inti, jadi saya rasa tidak akan ada masalah besar. Hati manusia tidak bisa ditebak. Kalau kamu terus tegang begini, mungkin aku akan menunjukkan sedikit keserakahan. Liu Nansheng duduk sendirian di kabin kapal perang, menyesap tehnya dan bermeditasi. Setiap kali secercah pikiran jahat muncul, ia akan segera menyingkirkannya, tak pernah membiarkannya menggagalkan niat awalnya. Sekalipun Chen Qingyuan memperoleh kekuasaan tertinggi di istana kekaisaran, aku tidak akan menginginkannya. Saya mempertaruhkan segalanya pada Chen Qingyuan. Kita tidak boleh melupakan gambaran besar dan merusak aliansi yang telah kita bangun selama ini. Sungguh tidak mudah bagi Liu Nansheng untuk tetap tenang dalam menghadapi kesempatan yang ditinggalkan Kaisar. Jika Chen Qingyuan benar-benar mendapatkan sesuatu, dengan kemampuan dan hubungan dekat Liu Nansheng, akan mudah baginya untuk mendapatkannya. Anak ini benar-benar gelisah. Setiap kali dia keluar, dia selalu berisik. Liu Nansheng bergumam pada dirinya sendiri, sekali lagi menghentikan pikiran jahat yang tak dapat dijelaskan yang muncul, berharap Chen Qingyuan akan keluar sesegera mungkin. Meskipun istana kekaisaran menekan pikiran jahat di wilayah selatan, hal itu masih memiliki dampak yang tak terlihat. Terlebih lagi, kesempatan untuk menjadi kaisar sudah di depan mata, yang secara alami merangsang pertumbuhan pikiran jahat. Untungnya, Liu Nansheng tetap teguh pada niat awalnya dan tidak melupakan dirinya sendiri. Kepala istana, informasi terbaru. Di luar pintu, seorang tetua mengetuk pelan. Datang. Liu Nansheng berhenti bermeditasi dan membuka matanya. Retakan. Pintu terbuka, dan si penatua berjalan masuk dengan cepat sambil menyerahkan selembar batu giok ke udara. Liu Nansheng melihat isi batu giok itu lolos dari kesadaran spiritualnya. Tiba-tiba alisnya berkerut dan ekspresinya sedikit berubah. Putra Sang Buddha muncul di negara kekaisaran, dan para iblis menari dengan liar. Beberapa bulan yang lalu, Putra Buddha muncul di suatu tempat di negara kekaisaran, menarik banyak penguasa klan iblis. Para setan ingin menjerumuskan Putra Sang Buddha ke dalam iblis, dan menggunakan berbagai cara yang memalukan, salah satunya adalah mengancam nyawa Ibu Yiyi. Menurut berita terkini, Sang Buddha dan para setan telah mencapai kesepakatan. Dia akan melangkah ke jantung klan iblis sendirian. Jika dia bisa bertahan dari semua pikiran iblis dan mempertahankan hati Budanya, klan iblis harus melepaskan 7 putri klan Yu dan tidak boleh menyerang klan Yu lagi. Kedua belah pihak bersumpah dengan sumpah darah yang tidak dapat dilanggar.
Tujuan para iblis bukanlah untuk membunuh murid-murid Buddha, melainkan untuk menjadikan agama Buddha bahan tertawaan. Membayangkan murid-murid Buddha mengintai para iblis sungguh mengasyikkan. Oleh karena itu, para pemimpin iblis tidak punya alasan untuk menolak, karena yakin bahwa tak seorang pun dapat mengatasi segudang pikiran jahat dan tetap teguh pada pendiriannya. Fu Dongliu, seorang pemuda dari Xinjiang Barat, mengalahkan seorang jenius dari klan abadi kuno. Ia diduga menggunakan teknik rahasia warisan zaman kuno, yang menarik perhatian banyak orang tua. Di Tanah Timur, ratusan biksu terkemuka telah berkumpul untuk memutuskan ikatan sumpah mereka demi para murid Buddha, mencegah mereka menginjakan kaki di wilayah iblis. Namun, para murid menolak, ingin menghadapi situasi ini sendirian, tanpa bantuan sekte Buddha. Petik 2. Setelah membaca informasi di Slip Giok, Liu Nansheng merasa gelisah. Badai datang dan kekacauan semakin parah. Kemana badai yang menyapu galaksi dan alam semesta ini akhirnya akan berhembus? Kapan badai ini akan berhenti? Kabutnya tebal, dan istana-istana kuno bentuknya beraneka ragam, seperti gunung yang bergelombang. Setelah membaca buku selama 3 tahun, Chen Qingyuan keluar dari ruang tamu. Matanya bagaikan jurang, dan wajahnya menunjukkan perubahan hidup yang diakibatkan oleh buku-buku sejarah yang dibacanya. Setelah 3 tahun membaca buku-buku sejarah lama, saya tidak pernah berhenti sejenak. Chen Qingyuan kerap kali memiliki ilusi seolah-olah ia telah menyaksikan kejayaan satu demi satu era, dan hatinya pun dipenuhi berbagai emosi yang campur aduk. Setelah membaca begitu banyak buku kuno, saya sampai pada suatu kesimpulan. Waktu tidak kenal ampun. Tak heran banyak sekali orang-orang berkuasa yang tengah menempuh jalan menuju keabadian dan rela meninggalkan segalanya demi metode kehidupan abadi yang bersifat halus dan ilusif itu. Tidak peduli betapa cantiknya Anda tidak dapat mengalahkan kekuatan waktu. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi tua dan menjadi setitik debu di sungai panjang sejarah. Sekalipun sekuat Tai Wei, meskipun ada secercah jiwa yang tersisa tertekan di bawah jembatan ilahi, ia hanya dapat bertahan paling lama beberapa ribu tahun sebelum menghilang sepenuhnya. Sepanjang sejarah, telah hidup banyak sekali tokoh-tokoh terkemuka. Bahkan di zaman yang lebih kuno lagi, tidak banyak makhluk yang sebanding dengan Tai Wei, tetapi jumlahnya pasti sangat sedikit. Bahkan makhluk seperti Kaisar kuno Tai Wei pada akhirnya akan dimakan oleh waktu, apalagi yang lain. Di mana saya dapat menemukan kehidupan abadi di Dao Besar? Ini adalah kalimat yang tercatat dalam sebuah buku kuno. Ini adalah keluh kesah seorang kaisar kuno di ranjang kematiannya, yang pergi dengan penyesalan yang tak berujung. Berusahalah saat Anda masih muda, punya tujuan, punya motivasi untuk maju, dan tidak takut mati. Ketika mereka menua, mereka tak ingin kejayaan mereka sirna, sehingga mereka mati-matian berusaha memperpanjang hidup. Jauh di lubuk hati, mereka tidak takut mati, melainkan takut bahwa perjuangan hidup mereka akan sia-sia. Jika Anda takut mati, bagaimana Anda bisa mencapai puncak? Semakin dekat Anda dengan akhir hidup, semakin banyak pikiran acak yang Anda miliki. Aku terus bertanya pada langit, apakah kematian adalah akhir dari jalan kultivasi? Kalau begitu, lebih baik jangan dari awal lagi menempuh jalan itu, jadilah orang biasa saja, menikah, punya anak, hidup biasa saja, dan hidup kacau balau sepanjang sisa hidupmu. Mungkin tidak ada jalan menuju kehidupan abadi di dunia ini. Akan tetapi, makin banyak pula orang yang ingin menempuh jalan ini, sehingga cita-cita luhur ini pun terpatri dalam lubuk jiwa para penguasa generasi selanjutnya, yang terus mencarinya hingga akhir hayat mereka. Panggilan. Chen Qingyuan menghela napas panjang, memejamkan mata, dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Kalau dia sampai menempatkan dirinya dalam kondisi pikiran senja orang-orang kuat zaman dahulu, Chen Qingyuan khawatir keyakinannya pada Tao akan goyah dan dia akan kehilangan keberanian dan keyakinan untuk melangkah maju. Kakak Chen, akhirnya kamu keluar juga, ayo duduk. Huang Xingyan adalah orang pertama yang menyadari bahwa Chen Qingyuan telah keluar dari pengasingannya dan menyampaikan pesan tersebut. Jadi, Chen Qingyuan berjalan menuju istana kuno di sebelahnya. Begitu saya masuk, saya melihat Huang Xingyan sedang bermain catur dengan Ye Yu, dan suasana diskusi mereka sangat kuat. Setelah tiba, jangan membuat keributan yang dapat mengganggu orang lain dan duduklah dengan tenang di samping. Setelah beberapa jam, permainan catur diputuskan. Huang Xingyan memenangkan permainan dan berkata sambil tersenyum tipis, pertandingannya ketat, tapi saya beruntung. Seperti yang diharapkan dari keturunan Kaisar Agung Tai Wei, kau sungguh luar biasa. Ye Yu berkeringat deras dan berseru kagum. Ini bukan papan catur biasa, ini adalah artefak magis peninggalan Kaisar Agung Tai Wei. Bermain catur bersama memungkinkan diskusi, mengasah kekuatan jiwa, dan sangat membantu dalam pengendalian kekuatan mental. Jangan bersikap sopan lagi, ayo mampir untuk minum. Chen Qingyuan menyebutkan ini dan mengeluarkan anggur. Mereka bertiga duduk di meja, minum dan mengobrol. Memasuki istana kekaisaran kali ini, Chen Qingyuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang zaman kuno dan banyak hal yang ia peroleh. Ye Yu beruntung dapat mengamati peninggalan Kaisar Tai Wei kuno dan bahkan melihat lonceng senjata kekaisaran kuno dari dekat, yang bahkan lebih berharga.
Aku tidak punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri untuk saat ini, jadi aku tidak akan pergi. Huang Xingyan ingin pergi keluar bersama Chen Qingyuan dan melihat dunia, tetapi karena kekacauan di dunia luar, dia tahu bahwa hidupnya akan berada dalam bahaya jika dia memasuki dunia tersebut. Keluarlah saat waktunya tepat, kata Chen Qingyuan, dunia sedang kacau, dan terlalu banyak orang yang memikirkanmu. Menyebalkan sekali, keluh Huang Xingyan sambil meneguk anggurnya. Sejak istana kekaisaran Taiwei hadir di dunia, sekelompok orang kuat telah menjaganya di luar, tidak pernah pergi, karena takut kehilangan kesempatan menakjubkan apapun. Kita sudah lama di sini, sudah waktunya kita pergi. Chen Qingyuan berencana untuk pergi. Meskipun istana kekaisaran dipenuhi dengan peluang yang tak tertandingi, kultivasinya tidak memadai dan dia tidak dapat memahami pola dan hukum kekaisaran yang terukir di kehampaan. Jika Anda memaksakan diri menatap tanda kaisar, Anda hanya akan terobsesi. Sampai jumpa lagi. Aku tidak tahu kapan aku akan pergi. Huang Xingyan enggan pergi. Selama bertahun-tahun, dia tinggal sendirian di istana kekaisaran dan merasa sangat kesepian. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Chen Qingyuan menepuk bahu Huang Xingyan, mengerutkan bibirnya, dan tersenyum tipis, lalu berkata, bekerjalah dengan keras untuk memperbaiki rantai ini. Jika aku mengalami kesulitan di kemudian hari, aku akan meminta bantuanmu. Ya, Huang Xingyan mengangguk sambil tersenyum. Berdengung. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Huang Xingyan melambaikan tangannya untuk membuka penghalang. Kabut tebal di luar aula utama sebagian besar telah menghilang, dan celah kecil muncul di penghalang. Chen Qingyuan dan Ye Yu segera keluar. Wajah Huang Xingyan sedikit sedih melihat kepergian temannya. Ia segera menenangkan diri dan bersiap untuk kembali berlatih. Sudah keluar, kabut terbagi menjadi dua bagian, dan kekosongan sedikit terpelintir. Banyak tatapan mata menerobos kehampaan yang gelap dan dingin dan tertuju pada Chen Qingyuan yang baru saja keluar. Beberapa orang tua tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan muncul, berjalan cepat ke arah Chen Qingyuan, ingin bertanya tentang situasi di istana kekaisaran atau bahkan ingin menjarah peluang. Suara mendesing. Kapal perang istana Lihua telah berlabuh di langit berbintang ini dan bergegas menuju Chen Qingyuan dengan kecepatan tercepat. Terlebih lagi, Liu Nansheng melepaskan rasa penindasan yang kuat, menyebabkan orang-orang tua yang memiliki pikiran jahat terhenti di tempat dan tidak berani melangkah maju bahkan setengah langkah. Dingin yang teramat sangat menyelimuti orang-orang tua yang menyimpan pikiran-pikiran jahat itu, membuat jiwa mereka gemetar dan goyang. Tidak diragukan lagi bahwa Liu Nansheng benar-benar berani mengambil tindakan kejam seperti itu. Mundur. Setelah beberapa pertimbangan, kelompok orang-orang ini akhirnya mundur ke kejauhan, memaksakan diri untuk menekan keserakahan mereka, dan tidak memiliki keberanian untuk menyerang Chen Qingyuan. Tuan Chen, cepatlah naik. Liu Nansheng mengirim pesan. Bagus. Demi keselamatan, tidak ada alasan bagi Chen Qingyuan untuk menunda. Dengan perlindungan Istana Ewa, tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Di sudut langit berbintang yang jauh, Bolingyan memasang ekspresi serius di wajahnya, karena dia melihat Ye Yu masuk dan meninggalkan istana kekaisaran, dan dia merasa iri, cemburu, dan penuh keraguan. Mengapa Ye Yu dan Chen Qingyuan bersama? Apa jawabannya? Selama bertahun-tahun, Bolingyan tidak pernah memperhatikan situasi di dunia, jadi dia tidak tahu sebab dan akibat kekalahan Ye Yu oleh Chen Qingyuan, apalagi cara mengikuti Ye Yu. Ayo kita bertemu di suatu tempat. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Setelah ragu-ragu sejenak, Bolingyan mengeluarkan jimat giok transmisi suara klan kuno abadi dan menyampaikan pesan kepada Ye Yu. Di antara kelompok jenius klan kuno ini, Bolingyan adalah yang terkuat dan para jenius lainnya cukup kagum padanya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Ye Yu pasti akan pergi setelah mendengar pesan Bolingyan. Sekarang, tidak seperti sebelumnya. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Tidak ada orang luar di ruang tamu kapal perang. Ye Yu melangkah maju beberapa langkah dengan sikap hormat. Bicaralah. Chen Qingyuan tampak berwibawa. Bolingyan dari klan kekaisaran Guiyan ada di dekat sini. Dia pasti melihatku memasuki istana kekaisaran dan ingin mengetahui rahasianya, meminta untuk bertemu denganku. Kata Ye Yu, apa rencanamu? Ye Yu sebelumnya telah memberikan pengenalan singkat tentang klan kuno abadi, dan Chen Qingyuan memahaminya dengan baik dan berbicara dengan tenang. Aku mengikutimu sekarang. Semuanya tergantung pendapatmu. Dulu, Ye Yu pasti tidak akan bisa menolak. Tapi sekarang, tentu saja, dia harus mendengarkan kakak laki-lakinya. Apakah kamu takut menyinggung orang lain? Chen Qingyuan bertanya. Jangan takut. Ye Yu harus mempertimbangkan hubungan antar klan kuno, dan kekuatannya sendiri terbatas, jadi dia harus sedikit bersabar. Kalau begitu pergilah ke neraka. Chen Qingyuan berkata dengan dingin, kau bukan temannya. Dia pikir dia siapa? Dia bisa memerintahmu sesuka hati. Saudaraku, itu masuk akal. Dengan dukungan Chen Qingyuan, Ye Yu berdiri tegak. Namun, jika dia benar-benar ingin tahu sesuatu tentang istana kekaisaran, Anda bisa menjualnya beberapa informasi yang tidak penting.
Chen Qingyuan memberi saran, menjualnya padanya. Ye Yu tercengang. Sepertinya ini pertama kalinya dia menangani proyek semacam ini, dan dia sangat asing dengan proyek semacam ini. Untuk mendapatkan batu roh, seseorang bersedia bertarung, yang lain bersedia dikalahkan, dan tidak ada yang menderita kerugian. Kata Chen Qingyuan, berapa harga barang ini? Saat membicarakan hal ini, Ye Yu yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dengan rendah hati meminta nasihat. Chen Qingyuan mengulurkan jarinya. 1000. Ye Yu tidak begitu mengerti, apakah itu karena keinginannya sendiri atau karena ia tumbuh di klan kuno abadi. Tentu saja tidak. Jumlah batu roh yang sedikit ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah antara gigi. 10.000 batu roh kualitas terbaik. Klan kuno abadi memiliki kekayaan sumber daya, dan Ye Yu tidak pernah kekurangan sumber daya sejak kecil. Karena itu, ia tidak tahu betapa berharganya batu roh tersebut, jadi ia memintanya dengan santai. Terlebih lagi, Ye Yu, yang agak bernostalgia dengan persahabatan mereka di masa lalu, tidak ingin meminta terlalu banyak dari Bo Lingyan. Ini masalah yang lebih besar, dimulai dari 100.000 batu roh, dan itu hanya harga untuk satu pesan. Chen Qingyuan menatap Ye Yu dengan serius. Apakah ini baik-baik saja? 100.000 batu roh setara dengan satu urat roh. Ye Yu memiliki jutaan batu roh kelas atas, tetapi tiba-tiba ia merasa sangat miskin. Ada apa? Tanya Chen Qingyuan serius. Kita bagi batu roh yang kita peroleh 50 sampai 50. Petik 2 petik 2. Ye Yu tiba-tiba teringat pada penilaian dunia terhadap Chen Qingyuan, yang rakus akan uang. Sebelumnya saya tidak begitu memahaminya, tetapi sekarang saya memahaminya secara mendalam. Kalau begitu aku akan menemuinya. Ye Yu bertanya, mari kita bahas dulu harga jual beli informasi dengannya. Kalau dia setuju, kita bisa pergi. Kalau tidak, ya sudah, tidak perlu pergi. Chen Qingyuan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika datang untuk mengeksploitasi klan kuno. Jika Ye Yu tidak mengikutinya, hanya untuk membiarkan Ye Yu memasuki istana kekaisaran, ia harus menguras seluruh kekayaan keluarganya. Meninggalkannya 2 potong pakaian akan menjadi bantuan yang besar. Aku terlalu setia dan benar untuk membunuh orang-orangku sendiri. Chen Qingyuan berpikir dalam hati. Oke, dengan bimbingan Chen Qingyuan, Ye Yu tidak lagi bingung dan mengambil tindakan tegas. Kejadian ini tampaknya telah membuka meridian Ren dan Du Ye Yu. Sejak saat itu, ia ditakdirkan untuk menempuh jalan keserakahan uang yang sama seperti Chen Qingyuan, dan tidak akan pernah kembali. Jumlah batu roh tidaklah penting. Yang penting adalah menikmati proses mendapatkan batu roh dan merasa nyaman. Di langit berbintang tertentu, Bo Lingyan akhirnya menerima tanggapan Ye Yu dan tercengang. Meminta sumber daya padaku. Apa dia gila? Bo Lingyan sangat curiga bahwa Ye Yu telah dirasuki roh lain. Kepribadiannya berubah drastis dan ia menjadi jauh lebih berani. Segera setelah itu, Bo Lingyan mendengar pesan Ye Yu tentang 100.000 batu roh dan semakin terkejut. Sedikit amarah terpancar di antara alisnya, tinjunya terkepal, dan wajahnya muram. Jika Anda tidak membelinya, lupakan saja. Ye Yu siap untuk memotong transmisi suara. Pembelian. Untuk mengetahui informasi tentang Istana Kekaisaran Taiwei, Bo Lingyan harus menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Nanti aku kasih tahu waktu dan tempatnya. Ingat bahwa batu roh secukupnya. Ini pertama kalinya Ye Yu berbicara kepada Bo Lingyan dengan nada seperti ini selama bertahun-tahun hidupnya. Ia mengungkapkan isi hatinya secara langsung dan terus terang. Bajingan. Bo Lingyan mengumpat pelan, darahnya mendidih, dan dia hampir menghancurkan jimat giok itu. Kapal perang Istana Ewa berlayar menjauh. Orang-orang berkuasa dari segala penjuru hanya bisa menonton dari jauh dan tidak berani mengikuti dari dekat. Liu Nansheng secara pribadi memegang tanggung jawab, dan tak seorang pun berani bertindak lancang. Pada hari ini, Liu Nansheng mengundang Chen Qingyuan untuk mencicipi teh. Hanya ada 2 orang di rumah itu. Aku tahu ini mungkin agak mendadak, tapi aku tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya padamu, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari perjalananmu ke Istana Kekaisaran? Liu Nansheng tidak ingin menahannya, jadi dia mengungkapkan rasa ingin tahunya. Ya, Chen Qingyuan mendongak dan menatapnya. Ia tahu bahwa Liu Nansheng tidak bermaksud jahat, lalu mengangguk. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah membaca banyak buku kuno. Saya tidak punya kesempatan lagi. Ya, Liu Nansheng mengangguk. Dengan sekali klik, Chen Qingyuan meletakkan selembar batu giok di atas meja dan menyodorkannya ke Liu Nansheng. Ini beberapa konten penting dari zaman kuno yang telah kupilah. Jika kau tertarik, kau bisa menyimpannya dan membacanya perlahan. Ini, aku tidak akan bersikap sopan padamu, jadi aku akan menerimanya dengan wajah datar. Bagaimana mungkin Liu Nansheng tidak tertarik pada sejarah zaman kuno? Liu Nansheng tidak pernah menyangka Chen Qingyuan akan begitu murah hati. Ia sangat bersyukur dan tatapannya melembut. Senior, Anda terlalu sopan. Qingzong dan Istana Lihua adalah sekutu dan memiliki hubungan yang erat. Terlebih lagi, sebelum hukuman surgawi, kami dikejar oleh musuh. Berkat Anda, senior, Anda mempertaruhkan nyawa untuk melindungi kami. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini. Chen Qingyuan tersenyum sedikit. Cukup basa-basinya, mari kita minum teh.
Liu Nansheng tersenyum dan mengangkat gelasnya untuk minum. Hubungan antara keduanya telah banyak membaik dan mereka hidup bahagia. Ketuk, ketuk, ketuk. Terdengar ketukan pelan di pintu. Apa itu? Terhadap orang lain, Liu Nansheng masih sangat bermartabat, dan kata-katanya membawa rasa penindasan yang kuat. Berita terbaru dari negara kekaisaran, dilaporkan kepada kepala istana. Orang tua di luar pintu menjawab. Datang, perintah Liu Nansheng. Sang sesepuh mendorong pintu hingga terbuka, menyerahkan slip giok, lalu pergi. Setelah memeriksa isi slip giok itu, ekspresi Liu Nansheng sedikit berubah, dan dia berkata terus terang, siswa Buddha telah memasuki wilayah klan iblis. Apa? Chen Qingyuan segera mengambil slip giok itu dan membacanya dengan saksama. Demi menyelamatkan Yi dan nyawanya, biksu Buddha itu mempertaruhkan nyawanya. Perjalanan ini sangat berbahaya, dan jika pikirannya bimbang, ia akan jatuh ke jalan setan. Saya berharap Sang Buddha dapat kembali dengan selamat. Liu Nansheng sebenarnya sangat menyukai umat Buddha modern. Ia melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh biksu tua, bahkan melahirkan seorang anak. Seandainya biksu tua itu sedikit lebih proaktif, Liu Nansheng tidak akan begitu kesepian. Dendam dan kebencian di antara mereka berdua telah terkubur oleh angin dan embun beku, dan tak ada gunanya membahasnya lagi. Para iblis sungguh licik. Jika mereka bisa memaksa Sang Buddha untuk melawan para iblis, dunia akan berubah. Setidaknya, agama Buddha tidak memiliki masa depan, dan para iblis yang ditindas di berbagai wilayah timur pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kekacauan. Seiring waktu, timur kemungkinan besar akan runtuh. Membunuh seorang murid Buddha tidak akan memadamkan hati Buddhanya dan keberuntungannya tidak akan sirna. Oleh karena itu, agama Buddha dapat menumbuhkan murid-murid Buddha baru. Satu-satunya cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menghancurkan hati Sang Buddha, menjatuhkannya ke dalam jurang, dan secara paksa memutus hubungan antara agama Buddha dan Buddha. Dengan cara ini, masa depan agama Buddha dapat hancur. Setelah biksu tua itu meninggal, para iblis pasti akan menimbulkan masalah. Perselingkuhan biksu Buddha itu membuat Chen Qingyuan mengerutkan kening dan sulit untuk rileks. Jika agama Buddha gagal, tanah timur pasti akan musnah. Pada saat itu, para iblis, yang memanfaatkan kekuatan jurang iblis, pasti akan menyapu langit dan segudang alam. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana nasib dunia nantinya. Di mana letak pusat suku iblis? Chen Qingyuan mendongak dan bertukar pandang dengan Liu Nansheng, lalu bertanya. Perkemahan utama klan iblis sangat tersembunyi. Bahkan seseorang selevel Liu Nansheng pun akan kesulitan menemukan jejaknya. Ia menggelengkan kepala dan menjawab, entahlah. Para pengikut Buddha melangkah ke pusat wilayah klan iblis di bawah bimbingan beberapa iblis besar. Para biksu terkemuka dari sekte Buddha ingin menghentikan Sang Buddha pergi ke jantung klan iblis, tetapi ditolak oleh Sang Buddha. Qi berkata kepada murid Buddha itu, inilah musibahku. Aku tidak dapat menghindarinya atau melarikan diri darinya. Merupakan tanggung jawab setiap umat Buddha untuk menyelamatkan Ibu Yi. Sejak Yi lahir, ia ditakdirkan untuk hidup tanpa ayah kandung. Oleh karena itu, Fauzi tidak ingin Yi hidup tanpa ibunya di masa depannya. Terlebih lagi, Fauzi memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Ibu Yi. Hubungan jahat ini harus dihadapi pada akhirnya. Di kuil utama Buddha, biksu tua dan biksu terkemuka lainnya melantunkan kitab suci dan berdoa setiap hari, berharap agar para pengikut Buddha dapat kembali dengan selamat. Setiap jengkal tanah timur seakan diselimuti kabut hitam yang tak kasat mata. Kabut itu begitu menyesakkan, menyulitkan napas bagi banyak roh. Begitu kau melangkah ke jantung klan iblis, bisakah kau benar-benar mempertahankan jantungmu dan kembali hidup-hidup? Bahkan para biksu Buddha tua tidak melihat banyak harapan dan bersiap untuk yang terburuk. Di dalam rumah dengan tata letak arsitektur yang relatif hikmat di kapal perang Istana Ewa, Chen Qingyuan menundukkan alisnya dan berpikir dalam-dalam, terdiam cukup lama. Inilah jalan yang harus ditempuh seorang murid Buddha. Tak seorang pun dapat menolongnya. Ia berpikir, di mana jalanku? Ia sering menderita kebingungan mental dan ingatan yang samar-samar. Terutama saat dia serius, kepribadiannya berubah drastis dan dia menjadi acuh tak acuh terhadap segalanya, dan dia sendiri tidak tahu mengapa. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Chen Qingyuan linglung, Liu Nansheng bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Chen Qingyuan tersadar dan tersenyum. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk berbicara. Liu Nansheng mengatakan ini dengan tatapan tulus. Lupakan saja, jangan terlalu mendalami hal-hal ini dan selesaikan saja masalah yang ada saat ini. Setelah beberapa hari, kapal perang tiba di wilayah Istana Lihua. Ye tua, apakah kalian sudah sepakat mengenai waktu dan tempat? Keluar dari ruangan yang suram, Chen Qingyuan dan Ye Yu mengobrol. Kita sudah membuat janji. 5 hari lagi, kita akan berada di kota Dafeng, Zhenqianxing. Ye Yu segera menjawab, aku akan pergi bersamamu dan melihat seperti apa sebenarnya klan kekaisaran abadi yang kau sebutkan. Kata Chen Qingyuan. Kemudian, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Istana Lihua. Di kapal perang, Ratu Suci Sutong memandang Chen Qingyuan dan Fang Qi dari jauh, tidak dapat mengalihkan pandangan darinya untuk waktu yang lama.
Orang-orang jauh, jangan melihatnya lagi. Seorang tetua tiba-tiba datang dan mendesah. Wang Sutong menyembunyikan emosi yang rumit di matanya, dan ekspresinya tetap sedingin biasanya, seperti bunga teratai es yang berdiri gagah di salju, murni dan anggun. Tuan Muda Chen adalah monster yang belum pernah muncul di dunia. Meskipun Sang Santo luar biasa, masih ada jarak yang jauh antara kita dan beliau. Sebagai seorang wanita, dan telah mengalami cinta dan benci di masa muda, Sang Tetua dapat dengan mudah melihat ke dalam pikiran Sang Santo dan dengan lembut menasihati, Tuan Muda Chen tulus dan ikhlas. Sang Santo seharusnya tidak jatuh terlalu dalam. Lebih baik segera menyadarinya. Aku tahu, Wang Sutong adalah pria yang berani mencintai dan membenci, tak pernah menyembunyikan apapun. Jawaban ini tak diragukan lagi menegaskan perasaannya terhadap Chen Qingyuan. Dia adalah pesona abadi dengan pesona yang tak tertandingi. Berapa banyak wanita di dunia yang tidak mengaguminya. Akan tetapi, tidak peduli betapa tersentuhnya dia, Wang Sutong tidak akan membiarkan satupun pikiran sentimental memengaruhi keyakinannya dalam mempraktikkan Taoisme. Aku tidak tahu siapa yang layak mendapatkan seseorang seperti dia. Sang tetua menatap ke kejauhan dan bergumam. Ia yakin jika ia lebih lembut lagi, ia juga akan diam-diam jatuh cinta dan sulit melepaskan diri. Aku akan bekerja keras untuk bertumbuh. Meskipun aku tak bisa mendaki gunungnya, aku bisa menjadi saksi era yang menjadi miliknya. Wang Sutong sudah mengungkapkan perasaannya kepada Chen Qingyuan, jadi karena dia sudah tahu jawabannya, kenapa repot-repot bertanya lagi. Lagi pula, dia mengakui getaran hatinya, tetapi tidak akan terjebak oleh cinta. Bagaimana kita, sebagai biksu, bisa berhenti karena cinta? Menjelajahi puncak jalan adalah makna kehidupan. Semua murid Istana Lixi adalah wanita, dan penampilan serta bakat mereka sangat baik. Banyak murid yang berada dalam situasi serupa dengan gadis suci. Mereka tidak menyesal bertemu Chen Qingyuan, tetapi hanya menyesal karena tidak cukup baik untuk mengejarnya. Jika aku harus memilih pasangan Tao di masa depan, aku pasti secara tidak sadar akan membandingkannya dengan Chen Qingyuan. Mungkin sulit untuk menemukan pasangan Tao yang sedikit lebih baik keadaannya. Jalan kehidupan selalu dipenuhi jejak penyesalan. Baik itu pahit maupun menyakitkan. Selama masih ada nafas, kita tidak bisa berhenti bergerak maju. Chen Qingyuan, aku ingin melihatmu maju dengan mataku sendiri dan melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Wang Sutong mengenakan rok beludru, dan seluruh tubuhnya tertutup embun beku, yang membuatnya terasa dingin menusuk tulang. Hanya jantungnya yang berdetak kencang yang terasa sedikit hangat. Zhentou Sun Stars, Kota Dafeng. Waktu habis, Ye Yu menghubungi Bo Lingyan. Kami sepakat untuk bertemu di hutan bambu yang tenang. Jauh di dalam hutan bambu, angin sesekali bertiup, menyebabkan daun bambu bergoyang maju mundur, menimbulkan suara gemerisik. Kamu Yu, menatap orang di depannya, mata Bo Lingyan dipenuhi rasa dingin dan nadanya tajam. Ye Yu tidak takut, dan berkata dengan tenang, Tuan Bo, saya sudah lama tidak melihat Anda. Kamu jauh lebih berani dari sebelumnya. Di masa lalu, Bo Lingyan tidak akan pernah menyangka kalau dirinya akan dikendalikan oleh Ye Yu. Tidak buruk. Ye Yu terkekeh dan berkata, apakah transaksinya masih berlangsung? Lanjutkan. Bo Lingyan tidak berencana untuk bertindak untuk saat ini. Ia terlebih dahulu mengklarifikasi banyak pertanyaan di benaknya, bagaimana kau bisa masuk ke istana kekaisaran Taiwei? Apakah ada metode khusus? Ye Yu ragu untuk menjawab dan memberi isyarat dengan tangannya. Dapatkan. Bo Lingyan berpakaian hitam, matanya terfokus, dan dia melemparkan cincin Sumeru, yang berisi 100.000 batu roh kualitas terbaik. Aku tidak punya urusan memasuki istana kekaisaran. Seseorang membawaku masuk. Ye Yuking menghitung batu roh dan menjawab setelah memastikan kebenarannya. Chen Qingyuan. Bo Lingyan merenung sejenak, lalu bertanya, bagaimana kau dan Chen Qingyuan bisa bersama? Ye Yu mengangkat tangannya lagi, tersenyum dan tampak seperti dia pantas dipukul. Ini bukan informasi dari istana kekaisaran, dan kau masih meminta batu roh. Bo Lingyan sedikit marah, ancaman dalam kata-katanya tak tersamarkan. Kau terlalu rakus, atau kau mungkin takkan bisa menghabiskan semuanya. Bisa dimakan atau tidak, itu urusan saya. Kalau Tuan Bo mau saya menjawab jujur, saya harus menunjukkan ketulusan. Setelah dicuci otak oleh Chen Qingyuan, Ye Yu sekarang hanya memiliki satu pikiran. Dapatkan batu roh. Di sudut tidak jauh dari hutan bambu, Chen Qingyuan menggunakan tripod hitam untuk menutupi napasnya dan menyaksikan kegembiraan itu. Baiklah, seperti katamu. Bo Lingyan menahan amarahnya dan mengeluarkan cincin Sumeru lainnya. Beberapa tahun yang lalu, saya bertarung dengan Chen Qingyuan dan dikalahkan olehnya. Kemudian, saya menjadi pengikutnya. Setelah menerima batu roh, Ye Yu menjawab dengan jujur. Bagaimanapun, rahasia ini tidak dapat dirahasiakan terlalu lama, dan informasi perdagangan harus tulus dan tidak menipu. Apa katamu, pengikut? Ekspresi Bo Lingyan tiba-tiba berubah, dan dia berseru kaget. Dia terkejut bahwa Chen Qingyuan mengalahkan Ye Yu, dan juga terkejut bahwa Ye Yu mengikutinya. Meskipun bakat dan kekuatan Ye Yu bukan yang terbaik di antara klan abadi kuno, ia tetap yang terdepan.
Ia orang yang sombong dan tak pernah merasa rendah diri. Namun, melihat ekspresi serius Ye Yu, Bolingyan tahu bahwa ini pasti benar. Jika ini sampai ke klan, apakah kamu tidak takut dihukum oleh para tetua? Martabat garis keturunan klan kuno tidak boleh diinjak-injak. Jika klan kuno Roh Api tahu tentang ini, konsekuensinya akan sangat serius. Setidaknya, Ye Yu akan kehilangan kesempatan untuk memasuki lingkaran inti klan kuno, atau paling buruk, dia akan langsung dibunuh untuk membersihkan noda ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Yu benar-benar memikirkan masalah ini. Lagi pula, dia punya kakak laki-laki yang harus mengurusnya, dan hal terburuk yang bisa terjadi padanya adalah dia akan kehilangan nyawanya. Dia sama sekali tidak takut. Kukira kau jagoan, tapi ternyata kau pecundang. Sungguh mengecewakan. Bolingyan menatapnya dengan jijik dan mencibir. Apakah kamu akan bertanya lagi? Ye Yu berkata tanpa ragu, jika kamu tidak bertanya padaku, aku akan pergi. Kau sudah berada di istana kekaisaran selama 3 tahun. Kesempatan apa yang kau dapatkan? Bolingyan melemparkan cincin sumi untuk ketiga kalinya dengan raut wajah angkuh, jejak ketamakan terpancar di kedalaman matanya. Saya sangat terbantu dengan berdiskusi dan belajar bersama garis keturunan Kaisar Taiwei. Selain itu, tidak ada kesempatan lain. Jika situasinya memungkinkan, Ye Yu ingin sekali mengukir pembuluh darah tanda kaisar. Sayangnya, kekuatannya sendiri tidak memadai, dan memaksa tanda kaisar untuk dicetak akan mengakibatkan kematian. Petik 2. Berikutnya, Bolingyan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Begitu hal inti disebutkan, Ye Yu langsung menjawab bahwa dia tidak tahu. Konten yang tidak penting tidak akan disembunyikan. Misalnya, berapa banyak istana yang ada di istana kekaisaran, penampilan khusus lonceng perunggu kuno, usia dan kekuatan garis keturunan Taiwei, Del. Ye Yu senang menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Hanya dalam waktu singkat, dia mendapatkan 1,2 juta batu roh kelas atas, yang setara dengan seluruh kekayaan Ye Yu. Untuk sesaat, mata Ye Yu berbinar, dia cukup gembira dan diam-diam bahagia. Bolingyan berhenti bertanya, mungkin karena dia tidak punya banyak sumber daya tersisa. Jika tidak ada keraguan, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Yu berencana untuk menyelinap pergi. Tunggu, wajah Bolingyan sedingin es. Ia mengangkat tangannya untuk menutup kekosongan, menolak membiarkan Ye Yu pergi. Aku akan mengembalikan sumber daya yang kuberikan padamu. Sebagai anggota klan kuno, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Bolingyan, kamu mau bisnis tanpa modal? Wajah Ye Yu langsung muram. Kita sudah sepakat, dan sekarang kamu mau ingkar janji. Keterlaluan. Jadi apa? Bolingyan mencibir, yakin bahwa Ye Yu bukan tandingannya, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung, tampak sangat sombong. Pria yang tidak tahu malu, umpat Ye Yu. Aku beri kalian waktu 3 tarikan napas. Kalau kalian tidak meninggalkan sumber daya apapun, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bolingyan memang telah mempelajari perilaku mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Saudaraku, jika kamu tidak muncul, aku akan mengembalikan batu roh itu. Setelah bergaul dengan Chen Qingyuan beberapa saat, Ye Yu menjadi sedikit lebih licik dan mulai berteriak "cuai" dengan keras. Meskipun ia memiliki beberapa pengalaman di istana kekaisaran, kekuatannya masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Bolingyan. Ia tidak takut berkelahi, tetapi ia tidak ingin tersinggung, jadi ia segera meminta Chen Qingyuan untuk keluar dan menyelesaikan masalah tersebut. Lagi pula, batu roh untuk membeli dan menjual informasi dibagi 50-50. Jika Chen Qingyuan bersedia memberikannya, Ye Yu tidak keberatan mengembalikannya. Lagi pula, dia tidak bisa menanggung kerugian apapun. Anak ini memanggilku. Chen Qingyuan segera memahami pikiran kecil Ye Yu, memarahinya sambil tersenyum, dan memutuskan untuk menunjukkan wajahnya. Tidak ada alasan untuk mengembalikan batu roh yang saya peroleh. Suara mendesing. Chen Qingyuan datang dengan cepat dan jatuh dari langit. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan banyak sekali daun yang berguguran. Bolingyan terkejut dan mundur setengah langkah, mengepalkan tinjunya, tanpa sadar melindungi dirinya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, dan ia diam-diam bertanya-tanya bagaimana ia bisa tidak menyadari keberadaan Chen Qingyuan di dekatnya. Rekan Taois, ini bukan caramu berbisnis. Chen Qingyuan berdiri di kehampaan, menatap Bolingyan dari atas, dan berkata dengan suara dingin. Menatap Chen Qingyuan, Bolingyan tampak tegang. Meskipun ini pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan Chen Qingyuan, ia pernah mendengar beberapa aksi Chen Qingyuan sebelumnya dan tidak berani meremehkannya. Ye Yu, kau benar-benar telah menjadi pelayan orang lain. Ini benar-benar memalukan bagi klan kuno abadi. Bolingyan melirik Ye Yu dan meremehkannya lagi. Apa hubungannya denganmu? Chen Qingyuan tidak tahan dengan kesombongan pihak lain dan segera mengulurkan telapak tangannya. Ledakan. Jejak telapak tangan yang besar menekan ke bawah, sangat mengejutkan Bolingyan hingga dia mundur jauh. Saya melihat segel ajaib berkelebat di antara kedua alis Bolingyan, lalu dia mengepalkan tinjunya dan menyerang. Ledakan. Benturan tinju dan telapak tangan tersebut menyebabkan hutan bambu runtuh dan muncul retakan panjang di tanah.
Kalau kau ingin mendapatkan kembali batu roh itu, caranya sangat mudah. Bunuh saja kami. Chen Qingyuan mendengus dingin, tampak sombong. Setelah ragu sejenak, Bo Lingyan tidak berani mengambil tindakan dan mundur sambil mengertakkan gigi. Dia tidak tahu latar belakang Chen Qingyuan, dan bagi Ye Yu yang sedikit licik, akan terlalu berbahaya baginya untuk bertarung dengan gegabah. Aku hanya kehilangan puluhan ribu batu roh. Aku akan mencari cara untuk mendapatkannya kembali nanti. Sangat cepat, Chen Qingyuan punya ide menggunakan kuali hitam untuk menekannya, tetapi dia segera mengurungkan niatnya. Bo Lingyan berasal dari klan Kekaisaran Abadi dan pasti memiliki kartu truf penyelamat yang ampuh. Jika pertarungan ini memperparah luka lama Heiding, itu akan lebih merepotkan daripada bermanfaat. Saudaraku, tentu saja. Melihat ini, Ye Yu datang dan memuji dengan senyum di wajahnya. Bawa ke sini. Chen Qingyuan mengulurkan tangannya dan berkata, apa? Ye Yu berpura-pura bingung. Jangan pura-pura bodoh padaku, ayo kita bagi tagihannya. Sambil berbicara dia menendangnya. Dengan enggan, Ye Yu memberikan 600.000 batu roh kelas atas kepada Chen Qingyuan. Lihatlah dirimu, jika kau mengikutiku, kau pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Chen Qingyuan memarahi sambil tersenyum. Kita telah sangat menyinggung Bo Lingyan kali ini. Jika kita punya kesempatan untuk membunuhnya di masa depan, jangan menunjukkan belas kasihan. Setelah beberapa saat sakit hati, Ye Yu segera pulih dan berkata dengan kejam. Itu sudah pasti. Bo Lingyan jelas-jelas berniat membunuh barusan. Jika Chen Qingyuan tidak sepenuhnya yakin dan khawatir tentang luka Heiding, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos tanpa cedera. Keduanya pergi ke restoran terkenal di dekat situ dan minum-minum. Setelah 3 putaran minuman, kami mengobrol dengan gembira. Berdengung. Tiba-tiba, Chen Qingyuan menyadari bahwa Liontin Giok ibu dan anak telah pecah berkeping-keping. Dalam sekejap, saya tersadar. Ada yang tidak beres di rumah, aku harus segera pulang. Liontin Giok ini terhubung ke Akademi Daoyi, dan ini pasti panggilan darurat dari manajemen puncak Akademi. Chen Qingyuan dan Ye Yu kehilangan minat untuk minum dan segera menaiki susunan teleportasi besar di berbagai wilayah bintang dan bergegas ke Northern Wastelen, tidak berani berhenti sejenak. Butuh waktu hampir sebulan untuk akhirnya kembali ke Akademi Daoyi. Ada apa? Setelah kembali, Chen Qingyuan segera bertanya kepada seorang tetua. Aduh, desah sang tetua, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Yi sudah cukup lama tidak sadarkan diri. Dekan sendiri yang menanganinya, tetapi sayangnya, tidak ada perbaikan. Apa? Mendengar ini, Chen Qingyuan sangat cemas dan bergegas ke tempat Yi berada. Di dalam istana putih salju yang megah, Yi berbaring di atas hamparan es yang sempurna. Tempat tidur ini adalah harta karun langka di dunia. Ia dapat mengunci jiwa dan menyegel tubuh, menyembuhkan luka, dan memperbaiki rantai. Di dalam aula, Dekan Yan Simeng, Master Yu Chenran, sekelompok tetua yang sangat dihormati dan lainnya semuanya ada di sini. Suasananya membosankan dan menyedihkan. Semua orang tampak muram, dan mereka mencoba berbagai cara tetapi gagal membangunkan Yi. Sebagai upaya terakhir, saya harus segera memberitahu Chen Qingyuan untuk kembali, berharap akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Din, guru, betapapun cemasnya dia, Chen Qingyuan tetap membungkuk pada para tetua. Kemudian, dia langsung berjalan ke samping tempat tidur dan menatap Yi yang tak sadarkan diri dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan merasa tertekan. Lapisan es yang besar itu mengeluarkan asap putih yang dingin. Tubuh Yi yang kurus dan ringkih tampak tak pada tempatnya di atas lapisan es itu. Yi mengenakan gaun putih berbulu, sosok dan penampilannya membeku di masa kecilnya. Matanya terpejam rapat, wajahnya yang halus sepucat salju, tanpa warna. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan jejak vitalitas mengalir keluar dari tubuh Yi. Mengapa ini terjadi? Chen Qingyuan ingin mengulurkan tangan dan menyentuh Yi, tetapi setelah ragu sejenak, dia menarik tangannya. Melihat dekan dan yang lainnya, dia tidak bermaksud menyalahkan mereka, dia hanya ingin mencari tahu alasannya. Ku dengar para iblis akhir-akhir ini mulai bergerak, memanfaatkan anak ketujuh dari klan Yu sebagai ancaman, memaksa murid Buddha itu untuk masuk jauh ke dalam wilayah iblis sendirian. Yu Chenran, berpakaian sederhana, dengan janggut tipis di sekitar mulutnya dan beberapa helai rambut yang berkibar lembut di pelipisnya, berbicara dengan suara berat dan tanpa hambatan, Yi adalah buah dari persatuan klan Yu dan sekte Buddha, dan ternoda oleh nasib buruk. Jika anak ketujuh dari klan Yu dalam masalah, aku, gadis Yi, akan berada dalam bahaya. Kedua wanita itu terhubung satu sama lain di hati, dan situasinya serius. Klan Yu, salah satu anggota klan Yu, telah lama tersesat ke jalan iblis, tetapi kemudian bangkit dan berubah. Namun, klan Yu berada di antara jalan kebenaran dan jalan iblis di mata dunia. Jika Qi Xiao beralih ke jalan jahat, itu akan mendatangkan masalah besar bagi Yi. Kekuatan penghakiman hukum jalan agung tidak dapat membiarkan seorang Buddha atau setan hidup di dunia. Guru, apakah ada solusi? Suara Chen Qingyuan menjadi sangat serak. Mengapa seorang anak harus menanggung akibat yang mengerikan seperti itu? Pastikan orang tua Yi tidak dikuasai pikiran jahat dan tetap waras.
Jika mereka melangkah ke jurang, Yi Yi pasti akan jatuh ke dalamnya, tanpa harapan untuk bangun. Ketika Yu Chenran mengatakan ini, hatinya terasa berat, seakan-akan ada miliaran gunung yang menekan hatinya. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah kesimpulan yang dicapai oleh dekan dan lainnya setelah berdiskusi, dan itu seharusnya benar. Walaupun aku tahu alasannya, aku masih belum punya solusinya. Jadi begitu, Chen Qingyuan menjadi sangat serius, tidak menunjukkan kesedihan atau kegembiraan, dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sang Buddha pergi sendirian ke Tanah Iblis, hanya untuk membawa Yi Yi Sengqi kembali. Namun, Tanah Iblis itu berbahaya dan harapan untuk kembali sangat tipis. Seorang kepala tetua menyukai anak Yi Yi dan tidak ingin kehidupan Yi Yi berakhir seperti ini, jadi dia meratap. Tanah Iblis itu rumit. Tanpa seseorang yang memimpin jalan, bahkan jika kau memasuki jembatan ilahi, kau tak akan menemukan siapapun di sana. Dekan akhirnya berbicara. Bukan karena dekan tidak mau membantu, tetapi karena dia tidak berdaya. Alasan mengapa iblis-iblis yang haus darah dan kejam belum dibasmi adalah karena hukum-hukum di negeri iblis itu aneh. Jika seorang kultivator sekuler melangkah ke dalamnya, belum lagi hati Tao-nya akan terkikis oleh pikiran-pikiran iblis, bahkan Fang Qi pun tidak akan dapat membedakan mereka, apalagi menemukannya. Bahkan jika Dekan Su ikut campur, akan sulit baginya untuk melakukan apapun dan ia akan berjalan di atas es tipis. Singkatnya, kekuatanku sendiri belum mencapai titik di mana aku bisa menyapu bersih semuanya. Kalau dia benar-benar seorang kaisar semu, dia akan menindas segalanya dan menguasai negeri iblis, tak seorang pun dapat menghentikannya. Jika itu bekas wilayah kekuasaan klan iblis, Dekan bisa pergi ke sana dan mungkin menemukan kesempatan. Situasi saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Jejak hukum mengerikan dari Demon Abyss telah mengubah banyak hal. Situasi di jantung klan iblis telah menjadi sangat rumit dan tingkat bahayanya ribuan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Chen Qingyuan menatap tajam ke arah Yi Yi yang terbaring di atas hamparan es, tak bergerak dan diam. Setelah sekian lama, dia menarik kembali pandangannya dan membungkuk kepada dekan dan yang lainnya. Dia perlahan berbalik dan berjalan keluar aula. Nak, jangan lakukan hal bodoh. Yu Chen sangat memahami temperamen Chen Qingyuan. Meskipun anak ini agak tidak masuk akal dan suka menipu saudara-saudaranya, dia sangat setia. Begitu sesuatu yang penting terjadi, dia pasti tidak akan tinggal diam. Kali ini Yi Yi yang dalam masalah, dan Chen Qingyuan tidak mungkin tinggal diam. Dia pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Murid tahu, guru, jangan khawatir. Chen Qingyuan berhenti, membelakangi kerumunan, dan suaranya perlahan terdengar. Para tetua ingin membujuk Chen Qingyuan agar tidak mengambil tindakan untuk saat ini dan menunggu dan melihat saja. Dekan mengangkat tangannya dan menyela semua orang, lepaskan dia. Saat itu, Lang Yazi meminjam setetes darah naga asli dan secara paksa menyimpulkan jejak tabu tersebut. Kemudian, Lang Yazi berbincang dengan Dekan, dan melalui kejadian ini, Dekan mengonfirmasi spekulasinya. Oleh karena itu, Dekan percaya pada jalan yang dipilih Chen Qingyuan dan membiarkannya berkembang tanpa menghentikannya. Din, lepaskan Qingyuan. Ini akan baik-baik saja, kata seorang tetua dengan khawatir. Jangan khawatir, hal semacam ini tidak ada artinya baginya. Dekan mengatakan sesuatu yang berarti. Din, apa maksudmu dengan itu? Para tetua semua memandang ke arahnya, penuh kecurigaan. Tunggu saja dan lihat. Beberapa hal tidak bisa diungkapkan saat ini. Dekan tidak menjawab, hanya menatap ke kejauhan. Dia berjalan keluar istana dan langsung menuju pintu keluar Akademi Daoyi. Tidak jauh dari situ, Ye Yu sedang menunggu. Melihat Chen Qingyuan berjalan ke arahnya dengan wajah muram, hati Ye Yu terasa sesak. Ia melangkah maju dan berkata, "Kakak, ada yang bisa kubantu?" "Tidak, kamu bisa tinggal di Akademi Daoyi," kata Chen Qingyuan. "Bagus." Setelah ragu sejenak, Ye Yu mengangguk. Sebenarnya, Ye Yu ingin sekali mengikutinya, tetapi ia dan Chen Qingyuan saling memandang dan melihat tatapan yang tak terbantahkan. Ia tidak berani mengatakan apa-apa dan harus menuruti perintah. Maka Chen Qingyuan pun bergegas kembali dan pergi. Mungkin dia punya caranya. Ketika Chen Qingyuan mengetahui bahwa Dekan dan yang lainnya tidak berdaya, sebuah sosok muncul dalam pikirannya. Berpakaian merah, berdiri sendirian. Wanita berpakaian merah yang tinggal di jurang memberi Chen Qingyuan secercah harapan. Di Northern Wilderness, dekat daerah terlarang Tianyuan, kabut tebal yang aneh menutupi segalanya, dan ada rasa bahaya di mana-mana. Chen Qingyuan berdiri di luar kabut tebal, mencoba menghubungi wanita berbaju merah. "Nona, saya minta maaf karena datang ke sini dan menanyakan sesuatu." Dia membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat dan menyampaikan pesan di dalam. Lalu, berdirilah diam dan tunggu dengan tenang. Setengah jam kemudian, suara dingin terdengar di telinga Chen Qingyuan, "Masuk." Dengan gerakan wanita berbaju merah, aturan rumit di area terlarang tidak dapat melukai Chen Qingyuan. Kabut tebal berangsur-angsur menghilang, menampakkan jalan menuju jurang. Chen Qingyuan berjalan maju dengan mudah. Setelah beberapa saat, suatu kekuatan lembut melilit tubuhnya dan dia tidak melawan.
Kehampaan di depan mataku terdistorsi dan tubuhku tampak melayang. Dalam sekejap mata, tempat di mana Anda berada telah berubah. Sama seperti biasanya, dataran tandus dan rumah bambu sederhana. Sambil mendorong pintu bambu di pinggangnya, dia memasuki halaman. Begitu Chen Qingyuan melangkah masuk, wanita berbaju merah itu membuka kamar tidurnya dan berjalan perlahan. Nona, Chen Qingyuan segera membungkuk dan memberi salam. Sama-sama, silakan duduk. Sambil menunjuk ke arah meja dan kursi di halaman, wanita berbaju merah yang mengenakan kerudung gelap berbicara dengan lembut. Senyuman indah itu tersembunyi di balik kerudung, dan Chen Qingyuan tidak dapat melihatnya. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta sesuatu. Chen Qingyuan duduk berhadapan dengan wanita berpakaian merah dan berbicara dengan alis tertunduk. Minumlah secangkir teh dulu, dan kita bicara nanti. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita berpisah. Kupikir akan butuh waktu berhari-hari sebelum kita bertemu lagi, tapi aku tak pernah menyangka sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Di permukaan, wanita berbaju merah itu tampak bermartabat, lembut, dan santun. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa senang, terus-menerus mengamati Chen Qingyuan dari sudut matanya, memperhatikan setiap gerakannya, tanpa melewatkan satu detail pun. Setelah wanita berbaju merah mengatakan ini, Chen Qingyuan terdiam sejenak dan dengan patuh meminum secangkir teh. Keduanya jelas sudah saling kenal cukup lama, tetapi setiap kali bertemu, rasanya seperti baru pertama kali bertemu. Mereka terpesona pada pandangan pertama dan merasa sedikit gelisah di dalam hati. Katakan padaku, ada apa? Melihat kegelisahan di mata Chen Qingyuan, wanita berbaju merah itu tidak menunda lagi dan bertanya. Ini cerita yang panjang, izinkan saya menjelaskannya secara rinci. Chen Qingyuan menceritakan segalanya tentang latar belakang Yi dan seterusnya baru-baru ini tanpa ragu. Sambil mendengarkan dengan sabar, wanita berbaju merah itu menatap Chen Qingyuan tanpa menyembunyikan apapun, tatapannya seolah mengandung aura agresif. Rasa tertindas yang tak terlihat itu membuat Chen Qingyuan merasa tidak nyaman, seolah-olah semua pakaiannya telah dilucuti dan ia kehilangan privasi. Kau ingin melangkah ke negeri iblis dan membawa kembali Ibu Yi. Setelah mendengarkan, wanita berbaju merah itu mengerti keseluruhan cerita dan mengerti maksud Chen Qingyuan. Ya, Chen Qingyuan mengangguk berat, nadanya tulus dan tanpa keraguan sedikit pun. Dengan kemampuanmu saat ini, meskipun hati daumu tidak dilahap oleh pikiran jahat, kau tetap akan menjadi incaran sekelompok iblis besar. Lupakan soal membawa kembali Ibu Yi. Kalau kau pergi ke negeri iblis, melindungi diri sendiri akan jadi masalah. Kata wanita berbaju merah itu langsung. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, Nona muda, apakah ada solusi? Ketika mengatakan ini, seluruh tubuh Chen Qingyuan menegang, tangannya mengepal, dan dia menahan napas dan berkonsentrasi. Pasti ada jalan. Wanita berpakaian merah itu menjadi serius entah kenapa, dan sedikit rasa dingin tampak di matanya. Tepatnya, apa yang tersembunyi jauh di matanya bukanlah rasa dingin, tetapi fluktuasi emosional yang kompleks, dengan sedikit kecemburuan. Chen Qingyuan tidak dapat melihat emosi yang terpancar di mata wanita berbaju merah itu, dia hanya merasakan suhu di sekitarnya sedikit turun. Anda menyerahkan semua kelembutan Anda kepada orang lain. Sekalipun hari ini hanya putri seorang teman baik, Anda akan khawatir. Jika saya dalam masalah, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Segala macam pikiran berkecamuk dalam benaknya, membuat wanita berbaju merah itu tak dapat mengendalikan diri. Nona muda, mohon beri saya beberapa petunjuk. Chen Qingyuan segera berdiri dan membungkuk, lalu berkata, mohon bantuannya. Awalnya aku bermaksud menunggu sampai tingkat kultivasimu meningkat, lalu mengusulkan perjanjian ke-7. Wanita berbaju merah itu merenung sejenak, lalu berkata perlahan, tapi karena kau sudah mengajukan permintaan hari ini, aku harus membuat beberapa perubahan. Janji ke-7. Chen Qingyuan mendongak dan berkata dengan terkejut. Mari ikut saya. Wanita berbaju merah itu berdiri dan berjalan menuju luar halaman. Melihat ini, Chen Qingyuan mengikutinya dari dekat. Kedua orang itu berada satu di depan dan satu di belakang, sangat dekat satu sama lain. Setelah berjalan sekitar setengah jam, perempuan berbaju merah itu berhenti. Tidak ada apa-apa di sekitarnya. Chen Qingyuan mendongak dan tidak dapat lagi melihat rumah bambu itu dengan mata telanjangnya, dan dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya. Apakah kamu yakin ingin melangkah ke tanah iblis? Berhenti dan berbalik, wanita berbaju merah itu bertanya dengan sangat serius. Demi Yi, Chen Qingyuan harus mengambil risiko ini. Meskipun murid Buddha telah melangkah ke jantung klan iblis dan tahu betapa berbahayanya itu, Chen Qingyuan berpikir untuk meminta bantuan dan menghadapinya bersama. Jika kau ingin bebas keluar masuk tanah iblis, kau harus membayar harga yang mahal. Rencana awal wanita berbaju merah adalah menunggu sampai Chen Qingyuan mencapai alam Mahayana sebelum bersentuhan dengan jejak perang kuno. Namun, ketika dihadapkan dengan permohonan Chen Qingyuan, wanita berbaju merah itu merasa sulit menolak dan harus mengubah strateginya. Saya sudah mempersiapkan mental. Nona, tolong beritahu saya, apa yang harus saya lakukan?
Chen Qingyuan sepertinya melihat penampilan Yi Yi yang nakal dan imut di depan matanya, dan suara lembut dan lengket Yi Yi yang memanggil ayah terngiang di telinganya, dan dia berkata dengan tegas. Wow, setelah mengonfirmasi dengan Chen Qingyuan, wanita berbaju merah itu tidak berkata apa-apa lagi, berbalik menghadap ke satu sisi, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkan jari ke arah kekosongan di depannya. Dalam sekejap, langit dipenuhi awan gelap dan angin kencang bertiup. Di setiap sudut padang rumput yang tandus itu, kilat menyambar, guntur bergemuruh, dan sosok-sosok hantu bermunculan. Kontras sekali dengan suasana hening saat ini, bagaikan neraka yang diselimuti kegelapan. Wajah perempuan berbaju merah itu tetap tanpa ekspresi, sebuah pola misterius muncul di telapak tangannya. Kemudian, ia mengulurkan telapak tangannya, sebuah segel yang dalam terukir di kehampaan, membangkitkan hukum kuno zona terlarang Tianyuan. Ledakan. Suara ledakan yang tumpul, seperti dengungan rendah dewa kuno atau raungan ras yang kacau, menyerang langsung ke dalam jiwa dan akan memperkuat ketakutan naluriah semua makhluk hidup di dunia. Sebuah tangga batu kuno tiba-tiba muncul, tertanam di kehampaan, dengan setiap anak tangga berjarak 10 kaki. Beberapa anak tangga rusak di sudutnya, beberapa retak menyerupai jaring laba-laba, dan beberapa tertutup jejak waktu. Apa ini? Chen Qingyuan sedikit terkejut dan berkata dengan mata terbelalak. Wajah asli tanah terlarang Tianyuan. Wanita berpakaian merah menatap Chen Qingyuan. Tianyuan bukanlah jurang gua yang dalam, juga bukan jurang retakan akibat perang. Ini adalah dunia yang istimewa, penuh dengan aturan-aturan aneh. Keadaan di sekitarnya gelap gulita, seakan-akan berada di dalam mulut seekor binatang buas besar, yang tubuh dan jiwanya siap dilahap, tanpa ada daya untuk melawan. Suara-suara aneh yang tak terlukiskan datang dari segala arah. Padang rumput luas tak berbatas di bawah kakiku telah lenyap, berubah menjadi pegunungan dan sungai yang berkelok-kelok dan terjal. Menengadah, kulihat pegunungan yang terbalik, dan menengadah ke bawah, kulihat sungai yang deras dan tak berujung. Air sungai mengalir dari bawah ke atas, dan ruang menjadi terdistorsi dan sangat kacau. Ayo, perempuan berbaju merah itu menaiki tangga kuno, masing-masing anak tangga sepanjang 3 meter. Punggungnya yang kesepian terasa memilukan. Akan kutunjukkan kepadamu pemandangan Tianyuan yang sesungguhnya.